Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum fisiologi kelompok 1 B3 angkatan 2018. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Algar Nifari Rais, yang kedua Nadianti Azahra, yang ketiga Maulia Utari, yang keempat Afdila Sandi Tanjung, yang kelima Sakti Muda Alamsyah, dan yang terakhir Ifadatul Fatihin. Nah, adapun pada praktikum fisiologi blok neurologi ini membutuhkan alat dan bahan. Nah, jadi untuk alat dan bahannya yang pertama ada alat bedah minor, kemudian ada wadah untuk nantinya akan menaruh katak dan bejana air, juga ada katak 4 ekor. Nah, kemudian untuk percobaan yang pertama yaitu katak dalam keadaan yang normal. Nah, jadi pada ini itu dilakukan pengkleman ya pada kedua kakinya untuk meminimalisir dari gerakan kataknya. Kemudian nanti akan dicek dari postur tubuhnya, nanti terlihat di percobaan ini. Nah, setelah dilakukan klem, dilihat untuk posturnya masih dalam batas normal ya. Nah, kemudian reaksi terhadap rangsangan menggunakan pinset, ini juga dia masih bereaksi terhadap adanya rangsangan, masih dalam batas normal. Kemudian yang ketiga yaitu kesanggupan mengangkat tubuhnya. Jadi pada katak ini terlihat masih sanggup untuk mengangkat tubuhnya. Kemudian kesanggupan berenang, jadi katak diletakkan di dalam bejana yang telah diisi oleh air. Nah, ini juga kataknya terlihat masih sanggup untuk berenang. Kemudian percobaan yang kedua yaitu Deserebrat preparat. Nah, jadi pada percobaan yang kedua ini dilakukan pemotongan pada bagian depan kepala katak, tepatnya itu di belakang matanya. Nah, jadi dilakukan pemotongan terlebih dahulu di salah satu sisinya. Ini dimulai dari sisi yang sinistra terlebih dahulu. Nah, kemudian dilakukan pengecekan pada postur tubuh kataknya. Terlihat ini masih dalam batas normal ya. Kemudian dilihat dari reaksi terhadap rangsangan juga masih dalam batas normal. Kemudian yang ketiga yaitu kesanggupan untuk mengangkat tubuh. Ini juga dia dapat membalikan tubuhnya juga masih dalam batas normal. Kemudian yang keempat yaitu kesanggupan berenang. Ini juga dia masih sanggup berenang. Nah, kemudian dilakukan lagi pada bagian yang dekstra. Dilakukan lagi untuk bagian dekstra, tepat di belakang matanya, di kepala katak itu sendiri. Nah, kemudian setelah dilakukan maka diamati kembali dari keempat hal tadi. Yang pertama untuk postur tubuh kataknya, ini juga dia masih dalam batas normal. Kemudian untuk reaksi terhadap rangsang juga dia masih bereaksi, cuman menurun sedikit ya reaksinya. Kemudian untuk kesanggupan dari mengangkat tubuhnya, terlihat di sini kataknya tidak sanggup untuk mengangkat tubuhnya. Kemudian kemampuan berenangnya, kesanggupan dari berenang, terlihat pada katak ini juga tadi di awal dia masih berenang, namun selanjutnya gerakannya itu melemah, pada gerakan berenangnya melemah. Ya, ditemukan jadi pada percobaan yang kedua ini ditemukan adanya gerakannya yang melemah, dan pada kesanggupan membalikan tubuhnya juga melemah. Kemudian percobaan yang ketiga. Nah, untuk percobaan ketiga yaitu perusakan pada kanalis semisirkularis.
Nah, ini dilakukan ya, dibuka mulut kataknya, kemudian diperhatikan dari benjolan kecil pada atap mulutnya, yaitu nanti dia di depan membran timpani. Jadi di bawah benjolannya itu ya terletak si kanalis semisirkularisnya. Nah, ini lagi dibuka untuk mulutnya menggunakan pinset, kemudian nanti akan dirusak si kanalis semisirkularisnya dengan cara menusuk dari benjolan tadi. Dimulai dari salah satu sisi dulu, ini dimulai dari sisi yang dekstra. Nah, setelah itu diamati kembali untuk postur tubuh dari kataknya. Nah, di sini terlihat posturnya itu udah ya masih dalam batas normal ya. Cuman yang kakinya tidak beraturan, kemudian reaksi terhadap rangsangnya juga masih bisa. Kemudian kesanggupan mengangkat tubuhnya terlihat pada katak ini juga masih bisa, terlihat masih bisa. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke kesanggupan untuk berenang. Nah, pada katak ini terlihat masih dapat berenang, namun salah satu kakinya yang sebelah kanan lebih terlihat aktif daripada kaki yang sebelah kirinya. Nah, kemudian setelah itu dibuka kembali mulutnya dan dilakukan penusukan kembali pada benjolan tersebut. Dilakukan perusakan kembali pada kanalis semisirkularisnya yang di bagian sinistra. Nah, kemudian setelah dilakukan penusukan, maka diamati kembali pada posturnya. Nah, jadi terlihat ya di sini untuk posturnya, kakinya yang sebelah yang satu lagi sudah tidak beraturan, yang sebelah kanan maksud saya. Kemudian setelah mencek dari postur tubuh kataknya, dicek lagi untuk reaksi terhadap rangsangan menggunakan pinset. Ini juga dia masih bereaksi namun melemah reaksinya. Kemudian kesanggupan untuk mengangkat tubuh, tadi di awal dia masih mampu. Nah, ini terlihat sudah tidak mampu. Kemudian kemampuan untuk kesanggupan untuk berenang. Di sini juga terlihat juga masih mampu, namun kaki yang sebelah kanan yang lebih terlihat aktif daripada sebelah kiri. Kalau misalnya kena kaca itu Ya, itu untuk percobaan yang ketiga. Kemudian percobaan yang keempat yaitu spinal animal preparat. Nah, jadi pada percobaan yang keempat ini dilakukan pengguntingan pada mulut kataknya, tepatnya di rahang bawah dan rahang atasnya. Nah, ini dilakukan pengguntingan terlebih dahulu pada rahang bawahnya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengguntingan, maka diamati kembali yang pertama untuk postur dari tubuh kataknya sendiri. Terlihat di sini posturnya masih dalam batas normal. Kemudian reaksi terhadap rangsangan menggunakan pinset juga masih dalam batas normal. Kemudian kemampuan untuk mengangkat tubuh juga masih dalam batas normal. Kemudian kesanggupan untuk berenang. Nah, untuk kesanggupan berenang sendiri kataknya terlihat masih sanggup di kedua sisinya bergerak aktif untuk berenang. Nah, selanjutnya dilakukan pengguntingan kembali pada rahang bagian atas mulut kataknya. Nah, setelah dilakukan pengguntingan lagi di bagian rahang atas dari katak, kemudian dilakukan lagi 4 perlakuan yang tadi. Nah, yang pertama itu untuk mengecek postur tubuh kataknya, apakah masih dalam batas normal atau tidak. Ini kayaknya dia sudah dari tangannya juga sudah tidak normal ya, melemah gitu. Kemudian reaksi terhadap rangsangan,
Ini juga dia reaksinya menurun, tidak ada reaksi yang seperti yang normal tadi. Kemudian kemampuan untuk mengangkat tubuhnya, ini juga terlihat tidak mampu kataknya untuk mengangkat tubuhnya. Nah, kemudian yang terakhir, kesanggupan untuk berenang. Nah, jadi terlihat katak sudah tidak mampu untuk berenang. Jadi pada saat awal dimasukkan tidak mampu berenang kataknya, namun ditemukan ada sedikit pergerakan pada akhir-akhir. Ya, ada sedikit pergerakan ya. Di awal tadi dia ditemukan tidak mampu berenang. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.